Welcome my channel guys. Thank you guys karena kalian udah klik video ini. Tapi jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya sekarang juga. Enjoy your watching. Nah, oke. Teman-teman, terima kasih bagi kalian yang udah subscribe video ini dan udah setia nonton dari awal sampai sekarang. Nah, di sini gua akan buat konten beding lagi tentang ikan cupang. Soalnya kemarin tuh banyak yang tanya-tanya di Instagram, di postingan gua yang ini itu banyak yang tanya tentang cara breeding ikan cupang. Nah, gua di sini mau buatin cara-caranya atau tutorialnya. Ya mungkin tutorial yang kemarin tuh belum paham semua ya. Soalnya kan video-video pertama, jadi gua agak grogi gitu. Ya oke, di sini gua akan mulai video tutorialnya. Nah, yang pertama yang harus kalian siapin adalah kalian harus siapin indukan cupang yang buat kalian breeding. Nah, indukan cupang itu kayak mana bang yang udah siap breeding? Menurut gua indukan cupang yang udah siap breeding itu yang umurnya udah lebih dari 5 bulan. Yang lebih baik itu udah lebih dari 5 bulan. Minimal umurnya 5 bulan. Kalau di bawah 5 bulan kayak mana bang? Gua gak nyaranin kalau di bawah 5 bulan ya. Soalnya kalau cupang indukan di bawah 5 bulan itu indukannya nanti takutnya nggak bertanggung jawab dalam menjaga telurnya. Pas telurnya udah netes, anakannya nanti dibiarin, burayaknya nanti dibiarin sama indukannya. Nah, karena siapin itu pertama indukan, yang kedua adalah bahan-bahannya. Di sini gua akan pakai ini. Nah, yang pertama yang harus kalian siapin adalah kalian harus siapin indukan cupang yang buat kalian breeding. Nah, indukan cupang itu kayak mana bang yang udah siap breeding? Menurut gua indukan cupang yang udah siap breeding itu yang umurnya udah lebih dari 5 bulan. Yang lebih baik itu udah lebih dari 5 bulan. Minimal umurnya 5 bulan. Kalau di bawah 5 bulan kayak mana bang? Gua gak nyaranin kalau di bawah 5 bulan ya. Soalnya kalau cupang indukan di bawah 5 bulan itu indukannya nanti takutnya nggak bertanggung jawab dalam menjaga telurnya. Pas telurnya udah netes, anakannya nanti dibiarin, burayaknya nanti dibiarin sama indukannya. Nah, karena siapin itu pertama indukan, yang kedua adalah bahan-bahannya. Di sini gua akan pakai ini. Di sini gua udah nyiapin ada wadah ember baskom ya. Ini diameter kira-kira 40 cm ya. Ini biasanya gua beli 5.000 sampai 10.000 di toko perabotan. Nah, yang kalian siapin adalah airnya ini. Ini airnya udah gua endapin, air sumur ini ya. Ini bahan campurannya cuman garam ikan sama obat biru atau bleed it. Nah, kalian juga harus siapin daun ketapang sama nih buat pegangan busanya. Gua pakai plastik. Udah plastik gua potong segini aja. Nanti buat busanya pasti nanti di atas plastik ini di bawah plastik ini nanti. Nah, yang kedua kalian masukin daun ketapang di sini. Dan buat indukan betinanya, gue pakai tahap penjodohan, teman-teman. Nanti si indukan betina nanti kita masukin di wadah botol ini. Nanti yang jantan ada di luar ini nih. Nanti biarkan yang jantan dibuatin gelembung. Nah, kita masukin aja jantan ini. Dan betinanya. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau misalnya si jantan ini nanti dibiarkan dulu selama 1 hari. Biarkan si jantan nanti buat gelembung di bawah ini, di bawah plastik. Kalau misalnya sudah buat gelembung, si betina nanti ini
akan kita tuang ke dalam wadah pemijahannya nanti. Dan semisal kalau si jantan dalam 1 hari itu belum buat gelembung, nah kalian bisa pancing pakai gelembung temennya. Nah kayak gini nih, kan bisa pancing pakai gelembung punya temennya. Bentar, kalau dari ini jadi kalian ambil gelembung di tempat soliter atau toples temennya atau ikan cupangnya, kalian taruh gelembungnya di sini, terus kalian tutupin pakai plastik. Nah gitu caranya buat mancing si jantan ini kalau nggak mau buat gelembung. Nah kalau misalnya nggak buat gelembung juga bang, kalau udah dipancing kayak gini, tandanya itu indukan jantan itu lagi sakit atau lagi nggak sehat. Nah kalian harus ganti indukan jantan yang sehat. Nah itu tadi dari pemilihan indukan jantan juga ya. Kalian harus milih indukan jantan yang sehat. Pokok semua indukan harus sehat kalau mau buat breeding, biar nanti proses breedingnya itu lancar teman-teman. Dan kalau semisal indukan jantan nanti ngejar-ngejar betina atau berantem, itu tuh wajar teman-teman, karena prosesnya seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut. Dan yang kalian harus perhatiin adalah ketika kita sudah masuk ke proses breeding, nah ini wadah breeding ini kalian taruh di tempat yang sepi. Nah ini yang biasanya nih lupa nih, ini biasanya proses breedingnya ini terganggu, jantan makan telur, terus jantan makan burayak, itu gara-gara jantan itu terganggu oleh aktivitas sekitar kita. Jadi kalian pas proses breeding, alangkah baiknya kalian taruh ini wadah pemijahan di tempat yang sepi, yang tenang. Dan terus kalian kalau bisa ditutup atasnya pakai apa aja. Nah di sini biasanya gue tutup pakai kardus kayak gini, gue tutup. Nanti keesokan harinya kita cek lagi. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya dalam proses breeding itu ada yang ikan cupangnya nggak dikasih makan. Nah, menurut gua nih teman-teman, kalau ikan cupang itu nggak dikasih makan, apalagi pas udah ada telurnya di sini, nanti takutnya si jantan nanti ini, jantannya kalau udah ada telurnya, takutnya nanti jantannya itu akan makan telurnya. Nah, karena indukan makan jantan tentu makan karena jantan makan telur itu karena insting alaminya juga teman-teman. Karena dia lapar, kan dia hewan nih. Karena dia lapar, dia akhirnya makan telurnya ini. Itu. Nah, jadi pas proses breeding sehari sekali kita harus kasih makan teman-teman. Jadi itu tadi proses atau bahan-bahan buat breeding ikan cupang. Bahannya sih gampang ya teman-teman. Cuman kan harus siapin wadah, ketapang, dan alat pelengkap yang lainnya. Nah, yang harus kalian perhatiin adalah kalian pilih jantanan yang bagus atau indukan yang bagus, yang sehat, yang umurnya udah lebih dari 5 bulan. Dan yang kedua, wadah pemijahan itu jangan dilihat-lihat. Nah ini misalnya yang proses gagal dalam breeding, jantan makan telur, itu karena jantan terganggu. Biasanya kalau pas breeding kalian lihat-lihat itu buat jantannya jadi stres atau terganggu. Nah makanya kita akali dengan kita tutup wadah pemijahannya pakai apa aja atasnya, dan kalian taruh wadah pemijahan ini di tempat yang sepi teman-teman. Oh ya, kalau pas breeding kasih makan apa enggak? Ya seperti tadi gue bilang, tetap kita kasih makan supaya meminimalisir si jantan itu nanti akan makan telur atau burayaknya. Nah gitu tadi proses breedingnya. Ya kalian nanti coba aja di rumah. Oke, sekian dari gua. Jika ada salah kata mau dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan
kalian semua paham, dan bagi kalian yang belum paham, kalian bisa tanya ke Instagram gua, namanya 12 Beta Official. Nanti ada di sini nih, ada di sini juga. Nah, itu tadi cara prosedurnya. Dan jangan lupa kalian subscribe, karena buat video itu gak gampang teman-teman. Harga setiap konten kreator, karena buat video itu gak gampang. Oke? Asli, ngerok, salam Jepang.